Chapter 133 dimulai di lokasi pertemuan pejuang bayangan. Tentara bayaran Scriff menjelaskan mengenai surat perintah dari bangsawan Law, di mana ia telah menyusun daftar misi. Sambil melihat ke arah Iris dan Rutin, Scriff bilang kalau daftar misi yang dibuatnya kali ini disesuaikan agar dimengerti oleh anak kecil. Iris dan Rutin sedikit kesal karena otak mereka dianggap seperti anak kecil. Scriff lalu menjelaskan kalau tugas mereka kali ini adalah menarik perhatian pengawal seri dan membunuh mereka ketika ada kesempatan. Rutin dengan wajah malas-malasan lalu menyebut kalau tugas kali ini sangatlah sulit. Pengawal seri disebutkan ada 7 orang dan di sana terdapat Frieren dari Parti Pahlawan dan juga penyihir tangguh Zenze. Rutin agak ragu dengan misinya tersebut. Gelandang Walrus lalu mengingat sesuatu mengenai Frieren. Ia tak tahu banyak tapi pernah melihat nama Frieren di daftar misi sebelumnya yang telah gagal. Si pedagang Gazelle lalu mengatakan kalau ia bertemu dengan Frieren pagi ini. Gazelle merasa bersyukur karena bertemu dengan mereka sebelum melihat daftar target misi. Sister Law bertanya apakah mereka kuat. Dan Gazelle mengatakan kalau ia memutuskan bertarung dengannya tadi pagi, ia tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Gazelle menyebut ksatria Frieren kelihatan sangat merepotkan. Gazelle bilang kalau hanya menghadapi salah satu dari mereka mungkin ia bisa menang. Semua yang di sana agak terkejut dengan pesimisme Gazelle. Gazelle lalu memecah suasana dan menyatakan kalau kita hanya akan bekerja seperti biasanya. Gazelle bilang kalau ia sudah siap mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi perintah. Namun keraguannya adalah Serie, penyihir yang telah hidup dari zaman mitologi. Gazelle bertanya ke Scriff mengenai keyakinannya ke bangsawan Loy. Ia bertanya apakah Law benar-benar bisa membunuh Serie. Gazelle bilang dirinya juga tidak sudi jika harus mati sia-sia. Scriff lalu memperlihatkan ke Gazelle sebuah kalung. Gazelle yang seorang pedagang alat sihir langsung mengenali kalung itu. Ia menyebutkan kalau itu adalah milik penyihir agung Minus. 20 tahun lalu penyihir agung Minus membawa peperangan tak berakhir di wilayah selatan. Dan dalam peperangan itu, Minus dibunuh oleh pejuang tanpa nama dari sebuah desa terpencil. Gazelle sedikit ragu dan menyatakan kalau belum tentu orang yang membunuh Minus adalah Law. Scriff meyakinkan kalau kebenaran itu tidaklah penting, karena faktanya 1 dari 3 penyihir agung di dunia ini telah lenyap. Di dunia sihir kau tidak bisa mewujudkan sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan, kata Scriff. Setidaknya Tuan Law tidak menganggap 3 penyihir agung sebagai monster tak terkalahkan. Panel berpindah, Iris dan Rutin terlihat berjalan di sebuah lorong bawah tanah yang terhubung langsung ke istana kekaisaran. Mereka ke sana atas perintah Wolf. Mereka datang untuk memastikan sesuatu. Iris menyebut kalau misi pembunuhan Serie adalah misi yang tidak main-main. Iris mengeluh karena ia sudah berencana untuk pergi ke festival perayaan dengan temannya. Namun pada akhirnya harus terjebak berdua dengan orang seperti Rutin. Mereka ternyata ke sana untuk memastikan lorong bawah tanah tersebut masih bisa dipakai atau tidak. Mereka menyebutkan kalau lorong itu akan berperan penting dalam misi pembunuhan Serie. Konon lorong itu adalah jalan rahasia untuk evakuasi di zaman kekaisaran bersatu. Iris yang ingin menyelesaikan misi dengan cepat lalu berlari di lorong tersebut. Rutin menegurnya karena katanya di sana telah dipasang banyak perangkap. Namun sebelum Rutin menyelesaikan ucapannya, Iris terlanjur telah mengaktifkan salah satu perangkap. Ratusan panah ditembakkan dari arah depan. Untungnya mereka berdua dapat menghindar dengan mudah. Iris dengan santai menahan panah yang mengarah ke dia dengan mulutnya. Ia menggigit panah tersebut. Sementara Rutin tanpa banyak reaksi menangkap panah yang ke arahnya. Iris mengeluh karena Rutin terlambat memberitahu mengenai perangkap yang dipasang Wolf. Rutin bertanya kondisi Iris yang menggigit panah tersebut. Ia memberitahu kalau panah tersebut memiliki racun yang mematikan. Iris bilang kalau dirinya kebal racun, paling hanya perutnya yang akan sakit. Mereka lalu berjalan pelan sambil membawa lilin sebagai penerangan. Iris merasakan sesuatu, namun ia mengabaikannya karena menganggap mungkin hanya perasaannya saja. Iris bilang kalau akhirnya mereka dapat misi dan sudah tidak sabar untuk segera bertugas. Rutin juga bilang kalau dirinya juga sudah tidak sabar. Lalu di akhir panel terlihat di lorong tersebut, Vals terlihat sedikit lega karena dirinya tidak ketahuan. Ia bersembunyi di balik tiang tepat di jalur yang dilewati Rutin dan Iris. Cerita kembali berpindah ke waktu dan tempat yang lain. Di bar, Gazelle yang pesimis terlihat membayar minuman yang baru saja diminumnya. Wolf sedikit heran dan bertanya kalau tumben ia membayar. Wolf juga berharap agar Scriff menirunya dan membayar setelah minum. Gazelle lalu bilang kalau ia ingin membayar sebelum mati. Pertemuannya dengan Frieren sebelumnya benar-benar membuat Gazelle pesimis. Wolf menegurnya dan meminta agar ia tidak mengatakan hal-hal yang membawa sial. Lalu di pasar, terlihat Frieren datang untuk mengeluh mengenai penipuan yang dialaminya. Ia
mencari Gazel, orang yang menipunya. Saat menyadari kalau Gazel sudah tidak ada di sana, Frieren memberitahu Fern kalau tidak perlu khawatir karena ia sudah menanamkan pelacak ke uang yang dipakainya untuk membayar. Fern bingung dan mencurigai Frieren sudah tahu akan ditipu. Frieren lalu dengan bercanda bilang kalau ia bisa membaca masa depan, yang dibalas Fern dan Stark dengan wajah loyo. Frieren lalu mengatakan kalau pedagang tersebut adalah seorang pejuang bayangan. Stark mempertanyakan klaim Frieren dan menyatakan kalau mustahil mengenali mereka dengan sekali lihat, apalagi ada banyak pejuang yang beralih menjadi pedagang. Frieren menjelaskan kalau ada seorang dwarf yang baru saja berkontak dengan pedagang tersebut, dan dwarf tersebut adalah Larsen. Larsen adalah pahlawan ujung utara yang berhasil merebut sepertiga wilayah kekaisaran. Frieren menyebut kalau ia mendengar kalau Larsen sekarang memakai nama Warlos. Frieren menambahkan kalau ia penasaran mengapa ia memakai nama samaran dan menganggap semua masalah pasti berkaitan. Frieren menyimpulkan kalau semua ini ada hubungannya dengan pejuang bayangan. Fern lalu memotong dan menyatakan kalau pada akhirnya semua ini masih spekulasi. Mereka lalu meneruskan mencari si pedagang. Frieren terlihat sangat sedih dan mengeluh. Ia sepertinya tidak terlalu peduli dengan misi dan hanya berharap agar uangnya segera dikembalikan.